fica pelado. Oi, 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 oi. É pra quebrar com duro, vamos dançar com duro. Oi, 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 oi. Seja morena, loira, vem balançar com duro. Oi, oi, oi. Hai, perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudulkan Metodologi Berpikir Sistem. Sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, ada baiknya kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Carolina dari Prodi IKM semester 4 sebagai moderator, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Amanda Paradita dari Prodi IKM semester 4 sebagai penyaji 1. Perkenalkan, nama saya Rati Anjeli Pasaribu dari Prodi IKM semester 4 sebagai penyaji 2. Saya akan menjelaskan apa saja definisi dari berpikir. Berpikir menurut beberapa ahli, yang pertama, berpikir adalah berkembangnya ide dan konsep dalam diri seseorang. Yang kedua, berpikir adalah sebuah representasi simbol dari beberapa peristiwa atau item. Dan yang ketiga, berpikir merupakan sebuah di mana representasi mental baru dibentuk melalui transformasi informasi dengan interaksi yang kompleks. Atribut-atribut mental seperti penilaian abstraksi, logika, imajinasi, dan pemecahan masalah. Dari pengertian tersebut, tampak bahwa ada 3 pandangan dasar tentang berpikir, yaitu yang pertama, berpikir adalah kognitif, yaitu timbul secara internal dalam pikiran tetapi dapat diperkirakan dari perilaku. Yang kedua, berpikir merupakan sebuah proses yang melibatkan beberapa manipulasi pengetahuan dengan sistem kognitif. Dan yang ketiga, berpikir diarahkan dan menghasilkan perilaku yang memecahkan masalah atau diarahkan pada solusi. Baiklah, saya akan menjelaskan definisi sistem. Yang pertama, sistem adalah sebuah objek analisa yang memiliki komponen atau bagian yang saling berinteraksi dalam suatu aturan-aturan tertentu untuk mencapai sebuah tujuan. Yang kedua, sistemik atau sistem, suatu ciri-ciri atau perilaku yang muncul dari sebuah sistem ketika sistem bekerja. Ketiga, tujuan dari sebuah sistem adalah sebuah karakteristik, keteraturan, dan perencanaan yang baik. Artinya, sebuah kegiatan dikatakan sistematik apabila jelas uratan pekerjaan dan direncanakan berdasarkan urutan tersebut. Sistem adalah suatu entitas yang merangkai sejumlah komponen yang membentuk kesatuan yang koheren dan bertindak bersama yang untuk tujuan yang sama. Berdasarkan ciri-ciri struktur sistem, maka sistem bisa memiliki berbagai macam tipe yang mencakup: A. Sistem fisik dan sistem non-fisik, B. Sistem terbuka dan sistem tertutup, C. Sistem detail dan dinamis, D. Sistem elektrik dan kontinu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang berpikir sistem. Beberapa kalimat kunci yang dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut. A. Keahlian berpikir untuk melihat struktur umpan balik sebab akibat pada elemen-elemen sistem permasalahan. B. Dalam berbagai dimensi kontekstual yang bisa mengubah ciri holistik dan sistem. C. Dengan sebuah proses yang literatif dan interaktif. D. Untuk membangun, memodifikasi, dan meningkatkan kualitas struktur internal pikiran atau model mental. E. Melalui serangkaian pertanyaan dialogis refleksif yang berbasis pada ciri-ciri sistem sebagai alat bantunya. Menurut Tobing dan Fitriani pada tahun 2019, indikator penilaian berpikir sistem: 1. Keberhasilan satu unit kerja mempengaruhi unit kerja lain. 2. Suatu unit kerja tidak dapat berhasil tanpa dukungan unit kerja lain. 3. Dampak yang akan terjadi sebelum melakukan sesuatu. Sistem pemikiran dan pemodelan dalam kesehatan masyarakat. Pemikiran sistem adalah konsep umum orientasi berkaitan dengan hubungan timbal balik antara bagian dan hubungan mereka keseluruhan yang berfungsi sering dipahami dalam konteks keseluruhan yang lebih besar. Demikianlah hasil presentasi kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.